buat ringkasan dari materi ini, apa pentingnya kematian Kristus bagi kita? Pertama, kematian Kristus membuat aku harus mati bagi dosa. Ini pertama ini. Kematian Kristus membuat aku harus mati bagi dosa. Yes. Kematian Kristus membuat aku harus meninggalkan cara hidup yang lama. Amin. Tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Yes. Kematian Kristus menjadikan aku miliknya. Amin. Kematian Kristus membuatku menjadi senjata kebenaran. Yes. Pemberita kebenaran. Kematian Kristus membuat aku hidup bagi Kristus. Haleluya. Hidup hanya untuk Kristus. Hidup hanya untuk kemuliaan bagi Kristus. Amin. Kematian Kristus membuat aku hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Katakan bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Kematian Kristus membuat aku hidup bersatu, rukun satu sama lainnya di dalam keluarga. Bersama kita di bergereja, warga gereja, berjemaat. Maka ditutup dengan 2 Korintus 10 dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mari kita bawa pengorbanan kematian Yesus dalam kehidupan kita. Di tubuh ini. Menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Maka sebagai penutup dari Filipi 3:10-11 dasar firman Tuhan yang terakhir katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dengan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimanapun aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kobarkan, beritakanlah kematian Kristus yang dapat memberikan. Ada sebuah pertukaran. Wow, I'm so blessed. Saya sangat diberkati karena saya merasakan benar-benar siapa saya sekarang. Karena salib itu, karena Tuhan, karena kuasa rohnya. Dan itu yang saya katakan bahwa waktu saudara mendengar pelajaran firman ini, saudara harus mengerti kita ikut Tuhan itu nggak sia-sia. Kita bilang Yesus juru selamat itu nggak cuma sekedar di bibir, tapi saudara sudah mengalami pemindahan hidup. Hidup lama sudah nggak ada. Yang ada adalah satu pujian yang memang sangat hebat sekali. Bukan dengan barang fana ya. Itu pujian ini memang betul-betul buat kita mengerti bahwa kita hidup ini oleh karena karya penebusan yang luar biasa ya dari Tuhan kita. Dan sambil saudara dengar lagu ini dan yang tahu nyanyikan di tempat masing. Bukan dengan barang fana. Kita nyanyikan pujian ini ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Dan pengorbananmu ku telah mati. Ku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Dan tak berarti lah hidup ini. Hidup ini ku letakkan di atas mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi bukan dengan barang fana.
Sambil saudara renungkan firman Allah yang sudah kita dengar tadi, luar biasa. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, kau membayar dosa dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Thank you Lord. Menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, oleh segenap kasih. Semuanya kepujian ini dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang amin, amin, amin. Semuanya sia-sia, semuanya sia dan tak berarti, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di atas mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku yang kau ingini, yang ku telah mati. Haleluya, penuhi kami dengan rohmu. Ku telah mati, bawa kami masuk dalam rencanamu, karyamu yang hebat. Biarlah kami rasakan malam ini cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari semua bawa hidup buat Yesus. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Minta jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku, sejadilah padaku, amin. Jadilah padaku, sejadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih untuk firman Allah yang hebat. Kekayaan roh yang mencungkil semua kedagingan kami keluar. Dan kami tahu dan kami pastikan firman Allah ini jatuh ke tanah hati yang subur dan sedang bertumbuh sekarang. Terus ambil alih hati kami, terus bekerja. Firman Allah tembus tulang-tulang kami, tembus semua ruang-ruang hati kami. Engkau bekerja dengan dahsyat Bapa. Terima kasih, Engkau sudah memberkati kami dengan firman ini. Terus Bapa penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita untuk firman Allah ini. Kami percaya hamba-Mu, Engkau sedang mengurapi beliau lebih hebat sehingga bisa beri jawaban ke setiap pertanyaan-pertanyaan yang kami mau terus mengupas kebenaran firman ini. Kami dibangkitkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Hanya mengampuninya. Kalau ada hari ini siapapun dia hamba Tuhan, ya menikah lagi, bercerai lagi, menikah lagi, dia bermain-main dengan Tuhan. Saya sangat tegas mengatakan dia sedang bermain-main dengan Tuhan, dengan segala pembelaan dirinya. Maka Tuhan yang akan berperkara dirinya. Maka saya katakan orang seperti ini sebenarnya jangan dulu melayani. Apa? Hidupnya aja nggak tertib, buat diri sendiri nggak tertib. Bagaimana menjadi contoh bagi orang lain, menjadi satu akan menjadi batu sandungan orang lain. Lebih baik gak usah melayani diri sendiri, berhenti dari setiap pelayanan. Ya, berhenti tidak boleh, itu ketegasan itu. Ketegasan roh, Pak. Ya? Itu ketegasan roh. Ya. Jadi harus tertib. Ya, harus tertib. Tertib, betul. Itu perlu saya sampaikan Ibu. Jadi nggak boleh, itu perzinahan seumur hidup.
Orang yang sudah menikah, sudah dipersatukan, lalu menikah lagi, maka saya katakan dengan tegas, itu perzinahan seumur hidup. Ya, ya. Kalau masih mantan suaminya masih ada, atau mantan istrinya masih ada, masih hidup, ya, itu adalah perzinahan seumur hidup, dosa seumur hidup. Ya, maka tidak layak untuk melayani. Ya, itu. Jangan dulu lah, ya. Itu kalau itu prinsip dari saya sendiri begitu, Bu. Ya, Ibu Lulu ya. Mungkin di antara keluarga kita kenal begitu, kita doakan. Ya, kita doakan, jangan kita hakimi. Ya, jangan juga kita jelek-jelekin, kita gosipkan, kita doakan saja. Ya, betul. Ada saya kenal seorang ibu 17 tahun, Bu, menunggu 17 tahun menunggu suaminya kembali. Sudah berselingkuh, sudah punya selingkuhan. Kalau ini kan kumpul-kumpul 17 tahun dengan wanita lain, tapi 17 tahun kemudian dia menanti tidak mau. Ada kesempatan untuk menikah nggak ini si ibu ini? Ada peluang nggak? Ada. Banyak yang mau, tapi karena dia tahu firman, ibu ini tidak tahu firman, 17 tahun dia bertahan menanti suaminya. Setelah kembali suaminya, bersama dengan suaminya hanya 2 tahun, sakit-sakit dan mati. Betul. Loh, luar biasa. Kenapa? Karena firman. Betul. Padahal ibunya, orang tua bilang, menikah lagi, ngapain kamu tunggu-tunggu lagi? Anak-anak ini perlu tanggung jawab, perlu mereka bersekolah. Betul. Tapi dia tetap mau. Firman menjadi kekuatan dalam hidupnya. Yes. Puji Tuhan. Ya. Firman tetap. Ya, di atas segalanya. Yes, puji Tuhan. Semua para wanita ya. Kalaupun ada di antara kita mungkin suami yang sudah meninggal, tidak semudah kita pikirkan akan menikah lagi. Karena pernikahan itu adalah bahtera yang Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu. Dan kita udah punya anak-anak yang memang kita harus berdoa sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh, nggak cuma merasa kesepian, lalu kita mau ada cari teman, nggak seperti itu. Dan saya percaya kalau orang tinggal dalam roh, ya, dia akan memberi hidupnya untuk melayani Tuhan seumur hidup. Dia akan melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, tadi pertanyaan Ibu Lulus sangat jelas ya. Kita nggak mungkin dong, walaupun dia punya jabatan apapun. Tadi saya setuju banget dengan Pak Adolf. Hukum tertinggi adalah hukum Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan orang itu untuk boleh, iya nggak apa-apa melayani. Melayani siapa? Kalau melayani Tuhan, nggak bisa orang seperti itu melayani Tuhan yang kudus. Hidupnya lagi nggak kudus. Nah, ini perlu untuk ibu-ibu harus tegas. Jika iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kita nggak bisa membiarkan diri kita diombang-ambing dengan satu pengajaran yang pakai logika kita. Karena hukum Allah itu hukum tertinggi. Dan betul, jangan sampai kita mau dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Jadi kalau memang ada karakter tadi Pak Adul sudah sampaikan, kalau ada karakter kita karena memang ada berbuat salah suami kita, ya kita harus belajar untuk memiliki kerendahan hati dengan doa-doa kita, pertobatan dari roh kita sendiri. Kita bertobat untuk kita merebut suami kita, itu kuncinya, gitu ya. Jangan sampai kita yang malah mengambil alih dengan segala macam cara pembelaan diri dan segala macam, akhirnya rumah tangga menjadi hancur. Akibatnya dosa itu turun kepada anak-anak kita, keturunan kita semua. Itu sangat clear, sangat jelas. Oke, thank you so much untuk jawabannya Pak. Firman akan berubah. Mereka yang meresponi firman, mengenal Yesus dengan benar, ya maka mereka lah yang akan terpilih. Jadi harus kita bedakan. Tadi dipanggil dulu ini. Setelah dipanggil, proses. 3,5 tahun di proses Tuhan mereka. Ya, ternyata di waktu yang ada itu, ada itu pengkhianat, ada di sana yang pengkhianat tapi bertobat, ya kan gitu ya. Petrus salah satu adalah seorang yang tadinya sangat vokal membela Yesus. Apapun, paling baris depan, siapapun. Seolah-olah dia yang paling hebat pada saat untuk membela Yesus. Kita lihat. Tapi setelah apa dikatakan tadi Ibu sudah sampaikan, sebelum ayam berkokok engkau akan dikatakan apa? Menyangkal aku 3 kali, ya kan? Ya. Benar, terjadi hal itu. Tapi kita lihat prosesnya Petrus ini. Ya. Setelah itu menyesali, dia menangis, bertobat. Ya. Setelah pencurahan Roh Kudus, khotbah pertama luar biasa, Roh Allah memenuhi hatinya. Betul. Beda dengan Yudas, sudah dipanggil tetapi proses itu tidak membuat dia berubah. Ya, tidak taat kepada firman. Sudah mengenal, orang mengenal Yesus belum tentu hidup di dalam Yesus. Sekarang ini banyak kok orang yang tahu siapa Yesus. Ya, mengenal dan tahu Yesus tapi tidak hidup di dalam Yesus. Ya, berarti dia belum dipilih, belum terpilih untuk hal itu. Akhirnya dia menjadi pengkhianat, mati dalam kebinasaan. Ya, Yudas mati karena apa?
Ya, karena kebinasaannya bukan karena Tuhan, pilihannya kok. Ya. Ya, Tuhan menghendaki supaya diselamatkan. 2 Petrus 3:9 dikatakan, ya, Tuhan menghendaki supaya orang bertobat dan berbalik dan tidak ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan. Tapi manusia memilih untuk apa? Ya pilihannya seperti itu, seperti salah satunya Yudas, ya. Nah, Yudas. Nah, sekarang ini hati-hati, banyak juga orang menyerahkan diri sebagai profesi hamba Tuhan. Maka saya katakan sebenarnya hamba Tuhan tidak boleh jadi profesi. Itu adalah panggilan, pilihan. Ya, pilihan. Tidak boleh jadi profesi. Kalau jadi profesi, maka nanti seperti pekerjaan yang lain suatu saat bisa tinggalkan, ya kan? Kalau sudah pilihan, panggilan dari Tuhan, selamanya dia akan di situ, sampai matinya dia di situ. Gitu ya. Tidak akan pernah tinggalkan dengan alasan apapun, dengan ujian, cobaan, dengan segala keadaan dia tetap ada di situ. Karena sudah panggilan, panggilan itu menyatu dengan hatinya dengan Tuhan, tidak bisa diputuskan dengan apapun itu. Ya, mau menderita, mau sakit apapun di situ dia tetap ada di situ. Ya, jadi bukan sifatnya sementara. Itu Bu ya. Nah, lalu yang kedua masalah keselamatan. Nanti kalau Ibu baca di terutama salah satu ayat firman Tuhan lah, masih banyak yang lain. Satu misalnya di Efesus 1, kalau dibaca Efesus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ada 3 kekayaan rohani di sana, Bu ya. Yang pertama bahwa keselamatan itu sudah direncanakan oleh Tuhan di dalam kekekalan. Siapa yang akan dipilih, siapa yang diselamatkan. Karena ini kan inisiatif dari Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi sebelum saya lahir, Tuhan sudah tahu bahwa saya akan ada di dunia ini, tapi Tuhan sudah tahu juga merencanakan keselamatan bagi saya. Ya kan itu ya. Nah, Tuhan sudah rencanakan itu dalam kekekalan, keselamatan itu. Lalu, bagaimana keselamatan itu menjadi suatu kenyataan dalam hidup saya, diproses dengan apa? Dengan mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib. Ya, mengutus anaknya. Itu bentuk suatu kepedulian, bentuk sebuah kasih Tuhan, yaitu Bapa mengutus anaknya. Sehingga dia berinkarnasi menjadi manusia, pribadi yang kekal, pribadi yang sudah ada sebelum berinkarnasi, dia sudah ada, bahkan ada dalam suatu kekekalan, sekarang berinkarnasi. Harus menjadi manusia yang tidak berdosa, supaya bisa menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesuslah satu-satunya manusia tidak berdosa. Nah, rencana Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Maka dikatakan ketika kita mendengar Injil, nanti dibaca di ayat 12-13. Ketika kita mendengar Injil, yaitu Injil Kristus, percaya kepada Kristus, pada saat itu juga kita diselamatkan, dimateraikan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus. Dimateraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi miliknya. Berarti kita menjadi anaknya, kita diselamatkan karena pekerjaan Roh Kudus. Kapan itu? Kalau sudah dimateraikan berarti sah pada saat itu, dan hari ini, besok, dan untuk selamanya. Maka keselamatan itu adalah telah, berarti pasti, sedang, dan akan terjadi menuju kepada kekekalan. Kekekalan. Jadi makanya kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, percaya kepada Kristus, dimateraikan Roh Kudus, maka keselamatan itu milik kita untuk selamanya. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh Yesus, bukan manusia. Dikatakan di apa? Yohanes 10 ya, ayat 28, 29. Boleh dibaca Ibu? Ada Alkitab nggak? Yohanes 10 ayat 28, 29. Yohanes, silakan. Yohanes 10 baca 28 sampai 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, itulah kepastian keselamatan. Dijamin oleh siapa? Yesus. Ketika Tuhan sudah pilih, Tuhan selamatkan ya selamanya. Yesus menjamin, Bu, ya. Nah, jadi cuma gini, jangan sampai orang bilang gini, aku sudah diselamatkan oleh Yesus,
saya mau tetap berbuat dosa, tetap salah. Ini salah. Nah, nggak boleh, kan? Justru orang yang sudah memperoleh keselamatan harus semakin takut berbuat dosa. Betul. Maka dikatakan Efesus 2 ayat 10, Bu. Efesus 2 ayat 10 baca, Bu. Efesus 2. Keselamatan karena kasih karunia, karena iman, lalu terakhir Efesus 2 ayat 10. Kalau baca, Bu. Ya. Efesus 2 ayat 10. Nah, itu modnya di misalnya baca apa volumenya buka, Bu, bisa dengar. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Mau amin. supaya kita hidup di dalamnya. Iya, Yes, jadi amin. itu penekanan yang keselamatan karena kasih karunia, karena iman, dan untuk apa? Bukan saja persoalan supaya kita masuk surga, itu sudah pasti. Tapi kita masih hidup di dunia ini Ya. untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Maka keselamatan itu yang dijamin oleh Tuhan hari ini, esok, dan untuk selamanya. Jadi tidak ada tiba-tiba orang nanti kehilangan keselamatan, itu tidak ada, Bu, ya. Kalau Tuhan sudah memilih, Bu, ya. Kalau Tuhan sudah memilih, ya, kalau Tuhan sudah menjamin, gitu. Kira-kira terjawab nggak, Ibu Nike? Nah. Ya, ya. Puji Tuhan, Pak, luar biasa, sangat jelas. Terima kasih. Yes. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Jadi memang kalau lihat contoh Petrus dan Yudas, semua kita terpanggil. Tapi kembali lagi memang pengujian itu selalu terjadi. Sehingga siapa yang setia ya dia itulah yang memang akan berkenan. Jadi dua contoh pertobatan itu terlihat. Maksudnya gini, bertobatnya atau tidak terlihat. Pertobatan sejati dan tidak gitu ya. Kalau Petrus bertobat karena ingin kembali ke kumpulan orang-orang yang membangun imannya. Kalau si Yudas pergi dengan penyesalan sehingga membiarkan ada roh intimidasi sehingga dia terjebak di situ dan dia akhirnya membiarkan dirinya mati sia-sia. Jadi sama dengan kita. Makanya jangan pernah kita menyanyiakan keselamatan. Kalau kita menerima keselamatan ini, kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Itu yang Alkitab katakan ya. Kerjakan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saat orang nggak lihat atau orang lihat, seperti itulah lifestyle hidup kita. Kingdom lifestyle, hidup dalam kerajaan Allah. Jadi kita berkata, kita hidup, kita mendengar, kita apapun, itu adalah lifestyle kerajaan surga. Dan pasti kita akan mengalami Tuhan dalam setiap langkah kita. Jadi saya percaya pertanyaan Ibu Meike udah terjawab dengan sangat komplit, padat. Amin, amin. Terima kasih, Bu Pastor Salim. Ya, terima kasih Dr. Adolf yang sudah menjawab dengan baik. Oke, yang Tuhan gitu loh. Apakah ini atau memang saya harus melupakan semuanya itu hanya untuk Tuhan? Itu aja mungkin saya minta pandangan di sini aja. Maaf Ibu, ditinggalkan suami, maaf, meninggal atau meninggal dunia ya. Oke. Silakan Pak Adolf, apakah sudah sangat jelas pertanyaannya? Baik. Oke, Terima silakan. kasih, Bu Mary. Ya, yang pertama tadi yang masalah yang mengurus orang yang meninggal lagi. Ya, oke. Jadi, ketika kita mengurus orang meninggal, mengurus orang yang meninggal, itu persoalannya bukan lagi orang yang meninggal, tapi keluarga yang ditinggalkan, ya. Nah, ya kita tetap lakukan dengan baik. Ya. Dari contoh yang lain. Kalau misalnya ada cara tadi akhirnya dengan cara adat, ya kan? Ya seperti proses apapun pemakaman yang dilakukan itu adat ataupun mungkin gereja, ya yang pasti yang penting adalah orang yang meninggal itu sudah dalam Tuhan, itu dulu yang pertama. Ya, yang dalam Tuhan. Masalah prosesnya seperti apakah? Misalnya nih, kapan meninggalnya, lalu bagaimana cara pemakamannya, ini bukan menjadi suatu persoalan dasar, ya, bukan menjadi suatu persoalan dasar. Silakan kepada gereja masing-masing, ya. Kemudian tadi misalnya ada penghiburan, ada persembahan dan lain sebagainya, itu juga sepertinya tidak ada sesuatu yang salah di situ, silakan, ya kan gitu ya. Ya, jadi tapi jangan juga manfaatkan kesempatan itu hanya sekedar untuk mengumpulkan persembahan lewat peristiwa seperti ini. Nah, itu yang salah, ya kan, itu jangan gitu ya. Nah, tapi tidak salah mengumpulkan persembahan kan gitu ya. Nah, itu Bu. Jadi barangkali itu jawaban saya untuk itu.
Yang paling penting sekarang ini mengenai Ibu ini. Yang masih Jadi hidup ya gini, Bu. Pak, yang masih hidup ya. Ya, masih hidup. Nah, Ya. jadi saya dengar sudah apa cerai mati ya, bukan cerai hidup ya. Ya. Ya, punya hak masing-masing untuk menikah lagi. Jadi karena kita tidak ada keterikatan lagi dengan yang lain karena masih ya sudah apa kan tadi kan karena maut ya udah pisah lah ya, udah pisah bukan bukan pisah hidup gitu kan, sama mati. Punya. Coba pertanyaan gini Bu. Ya, kalau mau menikah lagi kira-kira tujuannya mau ngapain gitu. Ya kan? Ya motivasinya untuk apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, dan jawabannya tentunya Ibu yang tahu. Ya. Ya, Ibu tahu. Kita nggak Ya. bisa. Kalau jawabannya misalnya, saya ingin pendamping itu supaya bisa mendampingi saya untuk melayani, ya dari desa ke kota, dari desa ke desa, mengunjungi jemaat yang lain, saya punya pendamping. Karena untuk membangun kerajaan Allah, sah-sah saja, silakan Bu. Ya kan gitu. Tapi, nah itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, yang kalau itu sifatnya untuk apa tujuan memuliakan nama Tuhan, silakan. Tetapi coba dipertimbangkan, misalnya kalau Ibu sudah punya anak, menantu, cucu, ya punya pelayanan, Ibu udah jalanin sekian lama, ya lebih baik full heart, full time dalam pelayanan, kan di masa tua, kan di situ banyak yang bisa mendampingi, barangkali yang bisa menolong ya Ibu dalam pelayanan, gitu ya. Tapi kembali kepada keputusan dari Ibu sendiri. Kalau kita mau ngapain dan tidak ada salahnya nanti itu tidak dosa ya, silakan. Kira-kira itu menjadi jawaban dari saya Ibu. Ya Ibu Mary, silakan. Ya. Ya, terima kasih buat ininya Pak ya, cerahannya buat saya. Jadi saya percaya. Ya, terima kasih. Ya, amin. Oke. Semangat Ibu Mary, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya ke ini ada pesan messenger dari Ibu Lidianti Pajo. Sebelum saya membacakannya, saya ke Ibu Nola dulu. Iya, silakan Ibu Nola dari Manado. Terima kasih Pastor Salin atas kesempatannya. Ya. Shalom, salam kenal Bapak Dr. Adolf. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat diberkati sekali malam hari ini, Pak. Ya, karena Pastor Salin yang padat, singkat padat jelas ya. Oke, saya mau bertanya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama gini, waktu saya punya Akong dan Akong dan Ama, Opa Oma Manado bilang, itu meninggalnya bukan dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak, karena Konghucu. Itu pertanyaan pertama. Jadi bagaimana kehidupan setelah kematian mereka, karena mereka meninggal tidak dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kungkung gitu kalau di Manado bilang Opa. Itu meninggalnya umur 97 tahun. Nah, memang agama Konghucu juga, Buddha Konghucu, tetapi waktu sudah, memang sakitnya bukan sakit penyakit, tetapi kata dokter, seperti lilin, ibarat lilin, apinya sudah mulai redup, seperti itu. Subuhnya sudah mau habis, jadi mama saya dan kakak adiknya panggil pendeta. Terus pendeta cuma tanya gini, tanpa baptis, Kungkung, apakah percaya Tuhan Yesus Kristus? Kungkung saya menjawab, iya, saya percaya Tuhan Yesus Kristus. Ketika menjawab seperti itu, kungkung saya meninggal. Nah, pertanyaan saya, apakah kungkung saya tanpa baptis dan sudah mengatakan, iya, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, apakah kungkung saya sudah selamat? Itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati. Baik. Ada 2 pertanyaannya, Bu. Itu satunya? Yang satu, yang pertama yang Akong sama. Sudah. Iya, sudah. Oke, silakan Bapak. Baik. Terima Kita kasih. kembali ke orang mati lagi dulu ya, Pak. Orang mati lagi. Coba Ibu minta tolong baca satu firman Tuhan ya. Di kitab Roma 10. Coba kita lihat Roma 10 ayat yang ke-9. Ya 9. Oke. Roma 10 ayat 9. Silakan Ibu baca. Roma 10 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Amin. Amin. Tadi yang Bapak Oma belum sempat mengucapkan dengan belum pernah dengar Injil. Artinya apa, Ibu? Ya, jadi ya memang tidak bisa katakan sangat menyesal ya, tapi memang sudah seperti itu ya kan? Ya, jadi orang yang belum mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat, ya itu dalam kebinasaan. Maka dikatakan nanti di Wahyu 21 ayat 8, Bu. Wahyu 21 ayat 8. Kita tolong baca Wahyu 21 ayat 8. Bagaimana, Pak? Wahyu 21 ayat 8. Baca. Wahyu 21. Sebentar, Pak. Wahyu 21 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Ya. Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itulah tidak dalam kehidupan akan mendapatkan hukuman yang kekal, ya. Nah, itu. Nah, lalu apa yang kita yang masih punya opa oma yang hidup ini sekarang ini, ya kita harus segera beritakan Injil, ya. Layani. Bagi mereka yang sudah meninggal, sudah selesai perkara, nggak bisa lagi. Mau didoakan pun mereka nggak bisa. Jangan sampai kita mendoakan orang mati. Sia-sia. Ya, jadi itu bisa. Ketika orang sudah meninggal, yang percaya dan yang tidak percaya, bahwa tidak akan pernah lagi kembali ke dunia ini. Apalagi datang ke pemakaman lalu mendoakan supaya diselamatkan. Itu nanti ada topik tersendiri itu ya. Jadi itu Bu ya. Jadi itu. Lalu yang kedua tadi masalah orang yang sudah percaya tapi tidak dibaptis lalu meninggal. Ya. Oke. Iman itu diawali dari percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Coba Yohanes 1 ayat 12, minta tolong Bu. Yohanes 1 12. Yohanes 1 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin. Jadi dua hal penekanan di situ, yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus, ya kan? Percaya dalam nama Yesus, menerimanya. Jadi dua kata, percaya dan menerima. Banyak orang percaya tapi tidak menerima. Percaya nggak Yesus Tuhan? Banyak orang Kristen percaya nggak Yesus Tuhan? Percaya. Tapi kalau suatu saat kamu meninggal, kamu percaya nggak masuk surga? Ya ntar dulu. Nah gitu. Ntar dulu kan gitu. Masih ada keraguan. Bahkan mungkin mudah-mudahan dan lain sebagainya. Jadi harus percaya dan menerimanya. Yang menerima, maka dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes 3:16 sangat jelas ya dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, kalau seseorang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan belum sempat dibaptis, ya tetap selamat Bu, karena Tuhan yang memilihnya. Amin. Ya, ada kasus misalnya salah satu penjahat yang disalibkannya di samping Yesus. Ya, ketika dikatakan jika engkau datang sebagai raja, gitu, ya selamatkanlah aku. Hari ini juga engkau bersamaku dengan bilang apa? Mengapa diselamatkan? Karena iman percayanya pada saat itu, ya kan gitu. Tapi kalau masih sempat hidup, masih ada kesempatan, tidak ada salahnya dibaptis. Baptisan itu kan ada dua Bu ya. Pengertian baptisan harus dibedakan. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Siapa yang akan menerima baptisan air? Ya, yang dibaptis dengan air itu adalah mereka sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Apa maksudnya baptisan Roh Kudus itu? Yaitu orang yang mendengarkan Injil, percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang membaptisnya untuk dia menjadi orang percaya. Nah, orang yang seperti ini masih ada hidup, ada hidup dia dibaptis dengan air. Itu ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti itu tuh jawabannya Bu ya.
Jadi kalau sudah percaya itu karena iman pengakuannya, Roh Kudus bekerja pada saat itu dalam hidupnya, ya puji Tuhan, kita bersyukur. Opa tadi itu ada di surga, ya setelah Haleluya. meninggal, ya. Oke, baik. Oke, Ibu Silakan, Ibu. Nola Ya, sudah komplit ya? sudah jelas sekali Pak Ya, Susalim. oke. Terima You're kasih welcome. banyak. Iya, oke. Kita satu lagi. Iya, satu lagi ya Pak. Ada pesan chat di WA. Salam, saya Ibu Lydia Pajo dari Manado mau bertanya. Ada kasus hamba Tuhan sebelum bertobat sudah menikah dan cerai. Kemudian sesudah bertobat menikah lagi karena istri pertama sudah menikah. Apakah ini juga hidup dalam perzinahan? Karena alasan dari hamba Tuhan ini dulunya belum bertobat. Ibu Lydia Pajo, ini pertanyaannya sudah saya tanyain ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pernikahan itu kan ada pernikahan Kristen, ada pernikahan non Kristen, ya kan gitu ya. Nah, waktu yang pertama itu pertanyaan pernikahan Kristen enggak gitu ya. Pernikahan di dalam Kristen itu ya antara orang seiman dengan yang tidak seiman, kan orang seiman lah ya, atau yang non Kristen. Jadi gitu. Maksudnya gini. Berarti waktu dia menikah belum bertobat dalam arti apa dulu nih? Bertobat dalam Jadi arti hamba Tuhan ini hamba Tuhan sebelum bertobat. Jadi dia jadi hamba Tuhan, tapi sebelum bertobat begitu ya, sudah menikah dan cerai. Jadi sebelum bertobat begitu ya. Nah kemudian sesudah bertobat, ya dia menikah lagi karena istri pertamanya sudah menikah. Itu alasannya. Apakah ini perzinahan? Nah, itu. Ya, makanya saya bilang tadi pertanyaan sebelum bertobat itu pernikahan apa? Kristen atau apa? Ibu Lydia Pajo, shalom. Saya coba tanyakan ya. Ibu Lydia Pajo, apakah masih dengan kami di sini? Masih, ini belum masih join tapi Iya, tetap mengikuti, Bu. Ya, shalom Ibu. Iya, shalom. Ada pertanyaan dari Bapak, mohon dijawab ya. Iya, silakan. Iya. Iya, sebelumnya hamba Tuhan ini sebelum bertobat ya sudah menikah, tetap diberkati di gereja juga. Cuman mungkin pada waktu itu masih belum hidup yang baru ya, belum bertobat, belum ya masih Kristen KTP seperti itulah. Nah, jadi diberkati pernikahan pertamanya diberkati di gereja juga, gitu. Cuman ya sempat mengalami perceraian dengan istri pertamanya, kemudian dia bertobat dan menikah lagi begitu. Dan ini kasusnya kisah nyata ya. Jadi mau tanyakan ke Bapak bagaimana kasus yang seperti ini. Terima kasih. Ya, tadi saya pikir kalau pernikahan pertama itu yang belum bertobat itu artinya non Kristen ya. Karena kita kan mengakui pernikahan Kristen, kan gitu ya. Nah, tadi gini, kalau tetap mereka sebelum ya katakan tadi belum bertobat, ya belum bertobat menikah lalu bertobat menikah lagi gitu. Kan Kristen tetap dalam arti Kristen di sini tadi katakan belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kan ini tetap dinikahkan di gereja loh, ya kan? Di gereja. Ya, di gereja. Berarti artinya aturan gereja itu aturan Alkitab, ya. Alkitab tetap digunakan ya. Itu pasti gereja menggunakan tugasnya itu adalah ya, mengadakan namanya konseling pranikah. Ya, konseling pranikah. Kalau saya mengadakan konseling pranikah, yang pasti pertama itu adalah cross check apa? Kesungguhan mereka sudah di dalam Tuhan atau belum. Itu ya. Ya tidak gereja nggak boleh sembarangan ya. Konseling pranikah itu kepastian keselamatan dulu. Yes, betul. Ya bukan apa tanggung jawab sebagai suami sama istri itu nanti. Kemudian di season berikutnya. Pastikan dulu mereka adalah sudah ada di dalam suatu keselamatan, artinya sudah ada dalam suatu pertobatan. Ya, baru melangkah ke hal yang lain, ya, ke hal yang lain. Tanggung jawab suami, istri dan orang tua dan lain sebagainya. Dan bagaimana keluarga itu bahagia, harmonis itu nanti seterusnya. Nah, ini harus dengan gereja. Nah,
kalaupun akhirnya mereka menikah dipersatukan oleh gereja, saya percaya Tuhan hadir ada di situ mempersatukan mereka. Ada di situ. Tuhan itu tidak bisa dihambat, dihalangi kuasanya bekerja pada saat pernikahan itu. Sekalipun mungkin orang itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena sudah mempersatukan pada saat itu dengan apa? Dengan dipersatukan dalam Bapa, Anak, Roh Kudus oleh pendeta. Kekuatannya di mana? Perkataan dari pendeta itu mewakili dari Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Maka ketika sudah Tuhan persatukan itu, sebenarnya tidak boleh bercerai dengan alasan saya belum sungguh-sungguh bertobat. Lalu setelah itu nanti menikah setelah itu dalam perjalanan istrinya menikah lagi, kan gitu ya. Gak boleh main-main, sama saja sebenarnya kasusnya itu. Ya. Nah, nanti dia bertobat sungguh-sungguh menikah lagi. Bertobatnya, nah kalau saya bilang bertobat pengakuan sendiri atau bertobat dalam standarnya Tuhan. Ya kan gitu ya. Kalau pertobat dalam standarnya Tuhan ya tentu tidak seperti itu ya, tidak seperti itu standarnya Tuhan itu bisa standar sudah bertobat kok. Kita nggak bisa menilai seorang itu sudah bertobat sungguh dengan penilaian kita, biar Tuhan yang menilai. Kita lihatlah dari buahnya hasilnya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya Bu ya. Nah kalau menurut saya ya menurut saya katakan tadi karena itu sudah dinikahkan di gereja lalu menikah lagi, entah itu sudah bertobat atau belum sudah bertobat, tetap aja sama. Ya, itu tetap perzinahan, ya, berzinahan, ya. Ya, karena sudah dipersatukan di gereja. Kecuali dipersatukan tadi di tempat lain, di di tempat ibadah orang lain yang bukan gereja mungkin kan gitu ya. Di pura mungkin, ya, di tempat ibadah orang lain. Maka saya bilang tadi ya itu nggak apa-apa itu karena bukan standarnya Alkitab kan gitu yang digunakan kan gitu ya. Nah, itu. Kira-kira itu jawaban dari saya ya. Jadi sama saja dengan kasus yang tadi yang pertama yang saya sebutkan tadi. Yang jelaskan tadi. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dolof, Tuhan berkati untuk jawabannya sudah sangat jelas. Tuhan berkati. Ya. Puji Tuhan sama-sama. Ya. Oke. Sangat clear ya, kita ngerti teologianya, kita tahu kronologis apa yang terjadi di Alkitab. Jadi kita sampaikan firman Tuhan juga itu menguatkan dan membangun setiap orang. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita. Haleluya, di tengah COVID kita tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Bagus sekali, puji Tuhan. Sekali lagi Pak Adolf, katakan dengan pujian ini engkau mencintai Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih buat karyamu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus. Mari serahkan hidup saudara buat Yesus. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana Aba ya Bapa. Ya Aba, terima kasih buat malam ini Tuhan, kami sangat diberkati. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Kami, Bapa yang kami sembah, diberkati Tuhan. Bapak. Perkenankan kami dengan nafas kehidupan. Haleluya. Sehari dalam umur kami dan waktu yang Engkau masih berikan bagi kami dengan segala aktivitas yang boleh kami jalani di sepanjang hari ini. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Engkau Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberkati kami, Allah yang sanggup melihat segala kebutuhan dan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pelajaran yang boleh kami dapati di malam hari ini.
Beri kami kekuatan dan beri kami kemampuan Yes. untuk dapat memperlakukannya itu Tuhan. Haleluya. Dengan penuh kasih, roh lemah lembut, panjang sabar menjalani Terima hidup dan kasih kehidupan Tuhan. ini. Dan kami percaya tanpa pertolongan-Mu kami tak sanggup, Bapa. Ya Yesus. Oleh karena itu, henti-hentinya kami mengharapkan belas kasih-Mu bagi kami. Secara Haleluya. khusus